Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin, para jamaah Masjid Baitul Mukminin, para bapak, para ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di majelis ini menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu ini menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Ikhwati fillah, hadirin para jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ikhwati fillah, hadirin sekalian, a'azallahu wa iyyakum. Setiap orang dalam kehidupannya tidak lepas dari bermuamalah. Dan di dalam bermuamalah, setiap orang tidak lepas dari 3 bentuk muamalah. Yang pertama, muamalah ma'allah, bermuamalah dengan Allah. Yang kedua, bermuamalah ma'a nafsihi, bermuamalah dengan dirinya sendiri.
Dan yang ketiga, muamalah ma'an nas, bermuamalah dengan orang lain. Hadis yang tadi dibacakan, hadis dari Abu Hurairah dan juga Mu'adz bin Jabal, ini menjelaskan tentang ketiga bentuk muamalah. Penggalan pertama dari hadis tadi yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini adalah merupakan pokok bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Bermuamalah maksudnya apa? Berinteraksi, menjaga hubungan. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Khaliq. Dengan cara bertakwa kepada-Nya. Para ulama menjelaskan tentang takwa ini, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi larangan. Ada lagi yang lebih lengkap ketika mendefinisikan takwa ini dari Thalq bin Habib rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan tentang takwa itu, anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballahi wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu azaballahi. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan berharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut azab Allah. Ini definisi ini dari Thalq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Ini lebih lengkap dari yang tadi, bahwa berdasarkan pengertian ini yang disebut dengan takwa, ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, ini harus dikerjakan di atas dasar ilmu. Yang dimaksud cahaya dari Allah adalah ilmu. Begitu juga ketika meninggalkan maksiat, harus atas dasar ilmu. Ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap dengan amalnya tersebut balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian atau penilaian dari manusia. Dan ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan kedurhakaan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Ini pengertian takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Beliau mengartikan takwa dengan perkataan beliau, an yuta Allahu fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Allah selalu senantiasa ditaati dan tidak didurhakai, selalu diingat dan tidak dilupakan, selalu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Ini adalah ketakwaan. Dan jika ditinjau dari sisi bahasa, sebenarnya lafaz ittaqo yattaqi ittiqaan itu diambil dari kata-kata atau dari kata dasar waqo. Waqo yaqi wiqayatan. Gitu kalau tasrif ya. Waqo yaqi wiqayatan. Ditambahkan huruf hamzah dan ta menjadi iu taqo. Wawu dengan ta, wawunya diganti dengan ta menjadi ittaqo, mendapatkan huruf dua tambahan huruf, yaitu hamzah dengan ta menjadi ittaqo. Jika dilihat dari kata dasar waqo artinya melindungi atau memelihara, menjaga. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, peliharalah, jagalah, lindungilah. Dari kata-kata waqayaki, fi'il amrnya ti. Kalau untuk jama anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka. Maka kalau dilihat dari kata dasar waqayaki wiqayatan, makna takwa berdasarkan penjelasan para ulama adalah ittikhadhu ma yaqi adzaballahi, menjadikan atau membuat, melakukan sesuatu yang bisa memelihara dirinya, yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya bisa melindungi, menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bagaimana mengerjakan perintah-perintah Allah? Ala nurin minallah, harus berdasarkan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah. Tarju sawab Allah, berharap balasan dari Allah. Bagaimana meninggalkan larangan-larangannya? Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Takhafu azab Allah, karena rasa takut kepada azab Allah. Ini adalah takwa kepada Allah. Lalu dalam hadis tersebut dijelaskan bagaimana seseorang bertakwa kepada Allah ketika menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan haitsuma kunta, di mana saja engkau berada, di mana saja kamu berada. Para ulama menjelaskan fis sirri wal alaniyah, baik engkau dalam keadaan sembunyi maupun engkau dalam keadaan terang-terangan, baik engkau dalam keadaan sendiri maupun engkau dalam keadaan bersama orang lain, tetap engkau harus bertakwa. Jadi kata-kata haitsuma kunta ini bahwa ketakwaan tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, di mana saja, kapan saja. Ketika engkau sendirian atau ketika engkau bersama orang lain, ketika engkau berada di tempat yang tersembunyi atau berada di tempat yang terbuka.
Itu namanya haitsuma kunta. Seperti itulah seseorang dituntut dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepedulian atau perhatian terhadap perintah Allah dan larangannya bukan hanya berlaku di masjid saja, di majelis taklim saja. Keluar dari masjid tetap dijaga, ketakwaan ini tetap dijaga. Mana perintah dilakukan, mana larangan ditinggalkan. Seperti itulah yang Rasulullah SAW sampaikan berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya kita berinteraksi, bermuamalah, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangan. Penggalan kedua dari hadis yang tadi disampaikan adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan, kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan itu. Penggalan ini, bagian ini menjelaskan tentang bagaimana bermuamalah dengan diri sendiri. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, tapi tetap saja manusia jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Dan ini memang sifat manusia. Sifat manusia seperti itu. Allah menciptakan manusia memang seperti itu. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh menjadikannya berputus asa. Tapi yang dituntut ketika seseorang melakukan satu kesalahan, sebuah kesalahan, perbuatan dosa, dia dituntut untuk memperbaiki kesalahan itu. Bukan kemudian putus asa, tidak punya harapan apa-apa. Oleh sebab itu, dengan kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka pintu taubat. Bagi siapa pintu taubat ini? Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Allah bukakan pintu taubat. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka? Sampai matahari terbit dari barat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak putus. Artinya syariat hijrah meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan, meninggalkan tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, itu tidak putus, tetap itu berlaku. Jadi tidak putus karena, atau tidak putus dengan hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Setelah terjadi hijrah dari Makkah ke Madinah, apakah masih terbuka hijrah? Masih terbuka hijrah. Karena hakikat hijrah itu seperti dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya.
Artinya seorang muslim yang sejati itu orang yang mampu menjaga kata-katanya dan mampu menjaga tangannya, tidak berkata-kata yang menyakitkan saudaranya, tidak melakukan tindakan yang mengganggu saudaranya. Ini seorang muslim yang sejati. Sebab kata-kata Islam diambil dari kata-kata salimah, selamat. Wal muhajiru, dan orang dikatakan muhajir, hijrah, dia man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Jadi ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, itu sama dia itu sedang hijrah. Hijrah dari maksiat kepada taat. Ini hijrah. Nah, syariat hijrah ini berarti tidak akan pernah putus. Tetap ada. Hatta tanqati'at taubatu, sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu, dan tidak putus taubat itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Tenggelamnya di mana? Di barat. Dari tempat tenggelamnya. Kalau matahari sudah terbit dari sana, ini pertanda datangnya hari kiamat. Karena alam semesta sudah mengalami perubahan dari kebiasaan. Berarti pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Tidak boleh seseorang melakukan kesalahan kemudian putus asa. Ada sebuah kisah, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang membunuh 99 orang. 99 orang. Tidak main-main. Bukan satu orang, 99. Karena itu nama tiasa kahitungnya. 88. Padahal seueur gitu tah. Bawa langkung. 99 orang dia bunuh. Lalu dia sadar akan perbuatan dosanya dan dia ingin memperbaiki diri. Dia bertanya ke sana sini bagaimana caranya dia bertobat. Kemudian orang-orang yang ditanya memberitahu, kalau kamu mau bertobat, datang kepada seorang rahib. Kepada seorang rahib. Seorang rahib itu seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Datanglah dia kepada orang ahli ibadah ini. Kepada ahli ibadah. Dia sampaikan bahwa dia ingin bertobat. Apa dosa yang telah melakukan? Saya telah membunuh 99 orang. Dia terkejut, menganggap dosa ini sangat besar sekali. Gak mungkin diampuni. Gak mungkin diampuni. Maka orang ini putus asa. Kemudian si tukang ibadah ini akhirnya dibunuh, sehingga genaplah yang dibunuh menjadi 100 orang. Jadi 100 orang. Setelah membunuh menjadi 100 orang, muncul lagi keinginannya untuk bertobat. Bertanya-tanya lagi kepada orang-orang yang ada, bagaimana dia ingin bertobat sudah membunuh 100 orang. Ditunjukilah dia kepada seorang yang ahli, kepada orang ahli ilmu. Kalau yang tadi abid, orang yang ahli ibadah, tapi kurang ilmunya. Ahli ibadah tapi kurang ilmunya. Sehingga dengan tanpa ilmu dia mengatakan dosa kamu tidak akan diampuni. Ini ucapan tanpa ilmu. Atas dasar apa ahli ibadah itu mengatakan seperti itu? Sebesar apa dosa yang pernah dilakukan dibandingkan dengan rahmat Allah? Tidak ada apa-apanya. Walaupun memang di mata manusia dosa itu sangat besar. Membunuh 1 orang saja besar dosanya, apalagi 99.
tapi dia dengan kurangnya ilmu, walaupun dia ahli ibadah, rajin ibadah, tapi dia telah mengatakan sesuatu tanpa ilmu, dan ini sangat berbahaya. Sehingga akhirnya dia jadi korban ke-100. Jadi korban ke-100. Gara-gara ucapannya yang tidak berdasar. Datanglah dia kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Lalu dia sampaikan bahwa dia telah membunuh 100 orang dan saya ingin bertobat. Kata orang yang berilmu ini, dia katakan, siapa yang bisa menghalangi seorang atau taubatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki diri, tinggalkan tempat tinggal kamu. Karena tempat tinggal kamu itu ada tempat tinggal yang buruk. Intinya kalau kamu tetap di situ, kamu tidak akan bisa memperbaiki diri. Kamu akan jatuh lagi pada perbuatan dosa. Tinggalkan. Tujulah tempat yang ditunjuk. Karena di sana orang-orangnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Dia merasa gembira, merasa bahagia karena merasa ada solusi, ada jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Ingin memperbaiki diri. Berangkatlah dia menuju tempat yang ditunjukkan oleh seorang alim tadi, orang yang berilmu tadi. Belum sampai ke tujuan, ajal telah menjemputnya. Dia meninggal di tengah perjalanan. Disebutkan dalam hadis tersebut, maka dia menjadi rebutan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, karena dia telah bertobat. Yang dijadikan perselisihannya, dia belum sampai kepada tempat yang dituju. Maka Allah mengutus malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian ditetapkan nanti ini bagian siapa, apakah malaikat azab atau malaikat rahmat, hasil dari pengukuran. Diukur dari tempat ia pergi ke tempat tujuan. Yang jadi awal ukurnya adalah tempat dia meninggal. Diukurlah dari tempat dia meninggal ke tempat dia pergi ke kampung halaman awalnya, seperti itu. Kemudian diukur juga ke tujuan. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan. Bedanya hanya 1 jengkal saja. Hanya 1 jengkal. Maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Taubatnya diterima. Dan itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kitab Riyadhus Shalihin di rumahnya, bisa dilihat, bisa dibuka bab taubat. Hadisnya sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim yang riwayatkan. Ya, sahih. Ada itunya ya. Silakan dibuka nanti. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika jatuh dalam perbuatan dosa, dalam kesalahan, tidak boleh dia berputus asa. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kemurahan-Nya, dia membukakan pintu taubat. Bagaimana cara bertobatnya ketika dia melakukan dosa? Selain beristighfar tentunya ya, selain beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ikuti kesalahan dia dengan kebaikan. Ikuti dengan kebaikan, agar kebaikan yang ia kerjakan ini bisa menghapus kesalahan.
Di dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan sayyiat, keburukan. Bisa menghapuskan keburukan. Di antaranya sholat. Di antaranya adalah sholat. Dan ayat ini innal hasanati yudhibnas sayyiat berkenaan dengan masalah sholat. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sholat fardu yang 5 waktu, ya, apa keutamaannya? Rasulullah menggambarkan bagaimana jika di dekat rumah kamu ada sungai yang mengalir, lalu kamu mandi dalam sehari semalam 5 kali di sungai itu dengan air yang bersih. Apakah akan tersisa kotoran di badan kamu? Jawabannya adalah tidak. Seperti itulah sholat. Dia menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri, sehingga tidak tersisa dosa. Ini yang dikatakan kebaikan menghapuskan, menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Jadi seperti itulah kita bermuamalah dengan diri sendiri. Karena setiap orang walaupun bagaimana dia berusaha untuk melakukan ketaatan dan menghindari perbuatan dosa, tapi tetap saja dia jatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, pasti bersalah, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang membuat kesalahan adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, karena itu tidak mungkin. Tapi orang yang ketika berbuat salah lalu ia bertobat. Dan dalam berkaitan dengan taubat, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, sebelum beliau menukil beberapa dalil ya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, beliau mengatakan tentang syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat. Pertama beliau mengatakan an-nadam. Pertama adalah an-nadam, menyesal. Menyesali perbuatan dosanya yang telah dia lakukan, dia sesali. Dan penyesalan ini adalah sesuatu yang penting. Artinya gini, kalau ada yang mengatakan an-nadamu at-taubatu, penyesalan adalah taubat. Maksudnya apa? Tidak akan bertobat seseorang jika ia tidak menyesal. Dia mau bertobat apabila dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan dia menyesal dan ia ingin memperbaiki diri. Itu pertama, an-nadam. Yang kedua, al-iqla. Iqla itu artinya meninggalkan perbuatan dosa itu segera. Tidak ditunda-tunda. Dan yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan seperti itu. Dan beliau mengatakan qalal ulama'u, kata para ulama. Jadi beliau juga menukil perkataan para ulama, bukan perkataan beliau sendiri. Bukan perkataan beliau secara pribadi, tapi itu adalah perkataan para ulama. Dan di antara dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan pada syarat-syarat tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisyatan
aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, maksudnya perbuatan dosa, dosa, atau mereka zalim terhadap diri sendiri, dzakarullaha, maka mereka ingat Allah. Ingat Allah maksudnya di situ apa? Dia menyesal. Dan ingat bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fastaghfaru, lalu diikuti dengan istighfar, memohon ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosanya mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu, yakin bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi atau tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan tersebut, dan mereka mengetahui. Ini dalil yang mendasari syarat-syarat tadi. Menyesali, segera berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut, dan berazam. Berazam itu bertekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Inilah bentuk muamalah seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita menzolimi diri sendiri dengan berputus asa terhadap apa yang pernah kita lakukan dari sebuah kesalahan. Itu menzolimi diri sendiri. Berarti dia tidak pandai menjaga hubungannya dengan dirinya sendiri. Penggalan yang ketiga dari hadis tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang lain, dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Bagaimanapun seorang manusia tidak bisa lepas dari orang lain, enggak bisa. Walaupun dia seorang pendiam, seorang yang tidak bisa bergaul, istilahnya gitu ya, tetap saja dia ada berinteraksi dengan orang lain, enggak bisa enggak. Karena memang manusia makhluk sosial, kan itu dikatakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, enggak bisa. Dia butuh kepada orang lain. Dia tidak bisa lepas dari interaksi, dari muamalah dengan orang lain, enggak bisa lepas. Maka apa yang harus dilakukan ketika dia berinteraksi, melakukan hubungan dengan sesama manusia, dengan orang lain? Berakhlaklah dengan mereka atau bersama terhadap mereka dengan akhlak yang baik. Di antara ulama ada yang mengatakan bagaimana berakhlak yang baik kepada orang lain. Dikatakan antu'amilahum kama turidu an yu'amiluka. Engkau bermuamalah dengan mereka seperti apa yang engkau inginkan mereka bermuamalah dengan kamu. Kalau kamu menginginkan mereka bermuamalah baik dengan kamu, maka bermuamalahlah dengan mereka dengan muamalah yang baik seperti itu. Antu amilahum kama turidu an yu'amiluka. Kalau kamu ingin mereka jujur kepada kamu, kamu harus jujur kepada mereka. Gitu. Jangan berharap mereka akan jujur kepada kamu kalau kamu nggak jujur kepada mereka. Kalau ingin mereka itu sopan kepada kamu, maka sopanlah kamu kepada mereka. Tentunya setiap kita ingin agar orang lain baik kepada kita, kan? Dan itu adalah merupakan timbal balik dari apa yang kita perbuat kepada mereka. Timbal balik.
Ada pepatah Arab mengatakan aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dulu diri kamu, maka orang lain akan baik kepada kamu. Di antara para ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan husnul khuluq kepada sesama manusia adalah bazlun nada wa kafful adza wa suhulatul qaul. Bazlun nada artinya membantu dengan apa yang dia mampu untuk membantu. Ketika orang lain membutuhkan, dibantu. Ini berbuat baik. Kaful adza artinya menahan diri, tidak menyakiti orang lain. Menahan diri. Kata-katanya dijaga, perbuatannya dijaga. Sehingga orang lain tidak terganggu, tidak tersakiti. Kaful adza. Yang ketiga, suhulatul qaul, berkatalah yang baik. Yang sopan, yang bermanfaat. Karena lisan itu kata pepatah Arab nih, al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar, kata gitu ya. Bahwa lidah itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum kalau nembus hanya kulit luar saja ya, paling kena daging sedikit berdarah. Tapi lisan bisa menembus lebih dalam daripada itu. Apa? Hati. Nah, hati bisa sakit. Itu namanya al-lisanu al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibar. Perkataan, lisan, lidah bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Dan kalau hati sudah terluka, sulit untuk diobati, kan gitu ya. Tidak bisa pakai betadine atau obat merah ya, seperti itu. Obatnya apa? Sulit. Hati karena kalau sudah retak sulit ya. Kalau sudah luka sulit. Makanya tadi dikatakan di awal, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Dan untuk berkaitan dengan masalah lisan juga dikatakan dalam sebuah hadis, ini adalah merupakan tanda sempurnanya iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa sih yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau enggak, diam. Jadi kalau enggak bisa berbicara yang baik, diam gitu. Setidaknya kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka tidak menyakiti orang lain. Itu maksudnya. Jangan sampai memberikan manfaat tidak bisa, ya kerjanya apa? Menyakiti. Ya kalau seandainya tidak bisa berkata-kata baik, ya sudah diam. Maka diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Dan ini dikatakan man kana yu'minu billah. Beliau mengaitkan berkaitan dengan perkataan ini dengan keimanan. Dengan keimanan. Makanya di antara husnul khuluq, di antara akhlak yang baik sesama manusia tadi, membantu ketika mereka membutuhkan sesuai dengan kemampuan, membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran, apa saja. Yang kedua, kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti. Dan yang ketiga, suhulatul qaul, menjaga kata-kata, menjaga lisan. Kalau tidak bisa memberikan yang baik dengan lisannya, maka jangan sampai menyakiti orang lain dengan lisan. Itulah makna yang bisa kita ambil, faidah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Hadisnya memang tidak panjang, tetapi maknanya sangat dalam. Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini katakan usulu al-muamalah, pokok-pokok bermuamalah. Muamalah ma Allah, muamalah ma'a nafsihi, wa muamalah ma'an nas. Bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan dirinya, dan bermuamalah dengan sesama manusia. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga muamalah dengan Allah
Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga muamalah dengan diri sendiri dan bisa menjaga muamalah dengan orang lain. Dan apabila muamalah ini terjaga dengan baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penjelasan yang tidak jelas, ya, yang kurang jelas, mohon maaf. Itu adalah keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari thalabul ilmu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.